Aku pernah menamparmu. Pernah? Davin tersenyum samar. Ia duduk di kursi dan menatap Jinggah yang sudah duduk di hadapannya. Kamu menamparku sangat keras dan rasa sakitnya masih terasa sampai sekarang. Jinggah terngangah mendengarnya. Keningnya berkerut, berusaha menggali memori tentang kapan tepatnya ia menampar Davin. Namun Jinggah yakin sekali ia tidak pernah melakukannya. Dev, apa kamu yakin aku pernah menamparmu? Sungguh? Tanya Jinggah memastikan. Iya, aku nggak berbohong. Davin mengangguk penuh keyakinan. Gak mungkin, aku sama sekali nggak ingat aku pernah melakukannya. Lalu Jinggah menatap Davin dengan tatapan serius, menatap bola matanya dalam-dalam yang membuat pipi Davin memerah. Kenapa menatapku seperti itu? Kapan dan di mana aku menamparmu? Tolong ingatkan aku. Helaan nafas Davin terdengar panjang. Lalu pria itu terkekeh dan memajukan wajahnya ke depan Jinggah. Diraihnya satu tangan wanita itu dan ia menghadiahkan kecupan pada punggung tangan. Davin melirik ke arah pintu keluar, ke arah di mana pelangi sedang menatap mereka dengan tatapan tak percaya. Jinggah tidak mengetahui keberadaan adiknya di sana. Tangan ini pernah menamparku di mimpiku. Davin mengejuk punggung tangan Jinggah sekali lagi. Ternyata dalam mimpi. Jinggah menghela nafas lega, bibirnya seketika memberengut. Aku kira kamu serius, tapi mimpi itu terasa sangat nyata. Saat itu kamu marah. Dan aku pertama kalinya melihat kemarahanmu yang membuatku takut. Davin menatap Jinggah seraya mengerja pelan. Dan aku berharap kita nggak pernah mengalami kejadian seperti itu. Aku nggak mau bertengkar denganmu. Jinggah tertegun mendengarnya. Ia melihat ada gurat kesedihan dan penyesalan yang tergambar dalam sorot mata Davin. Melihat raut muka suaminya yang seperti itu, ada bagian dari dalam diri Jinggah yang ingin memeluk Davin untuk menenangkannya. Namun tentu saja Jinggah tidak bisa melakukannya atau ia akan merasa luar biasa malu. Dan tiba-tiba Jinggah teringat pada mimpi buruknya bulan lalu, mimpi yang ia ceritakan pada Davin dan membuat suaminya itu marah karena mimpi itu tentang kematian. Itu kan cuma mimpi, nggak perlu terlalu dipikirin. Jinggah meraih tas dan melirik arloji. Waktu istirahat aku sudah mau habis. Kita keluar sekarang. Baiklah, ucap Davin dengan nada tak rela. Keduanya meninggalkan restoran. Saat dalam perjalanan, Davin melihat Jinggah menjadi lebih pendiam daripada saat mereka berangkat tadi. Masalah tadi, kalau kamu ingin cerita, aku siap meminjamkan telinga untukmu, ucap Davin seraya menggenggam tangan Jinggah, sedangkan tangan yang lain sibuk dengan setir mobil. Helaan nafas Jinggah terasa berat, wajahnya murung, tapi genggaman Davin terasa hangat dan membuat perasaannya menjadi lebih nyaman. Ia ingin berbagi keluh kesahnya, tapi masih ada kekhawatiran di dalam hatinya yang membuat takut Davin tidak mau mendengarkan. Jinggah, aku suamimu, Davin menegaskan seolah mengerti apa yang Jinggah pikirkan. Aku ingin menjadi orang pertama yang kamu tuju saat kamu sedang sedih dan mengalami masalah. Jinggah tertegun. Ia menatap Davin dan berusaha membangun kepercayaan bahwa Davin tulus ingin mendengar curahan hatinya. Padahal mereka yang meninggalkan aku, gumam Jinggah pada akhirnya dengan suara yang mendadak bergetar. Tapi kenapa pelangi bilang seolah-olah aku yang kejam yang meninggalkan mereka? Davin mengeratkan genggamannya tanpa berniat menyela. Mata Jinggah mulai menggenang. Rasa sesak kembali menyerang dada, membuat setiap tarikan nafas Jinggah terasa begitu menyakitkan. Sebenarnya apa salahku? Lirik Jinggah lagi dengan tenggorokan tercekat. Dulu aku selalu dimarahi, tapi
Aku nggak tahu kesalahan apa yang sudah aku lakukan yang membuat mereka marah. Jinggah menarik nafas dalam-dalam, tapi ia gagal. Bukannya lega, dadanya justru semakin sesak dan ingin meledak. Kadang aku berpikir, apakah aku benar anak kandung ayah dan mama? Rasanya aku akan lebih bahagia kalau kenyataannya aku bukan anak kandung mereka, karena dengan begitu aku bisa memaklumi dan memaafkan apa yang telah mereka lakukan padaku. Jingga tak mampu lagi membendung pertahanan dirinya. Air matanya jatuh tanpa dapat dia cegah. Pandangannya memburam. Kilasan masa lalu yang menyesakkan datang silih berganti di dalam kepalanya. Ia bisa melihat Jingga kecil yang polos dan menggemaskan, tampak murung di pojok ruangan sambil memeluk lutut. Di tengah isak tangis pelannya Jinggah melanjutkan, tapi aku harus mendapati kenyataan bahwa mereka ternyata orang tua kandungku, dan itu membuatku semakin sakit. Mereka memperlakukanku dengan gak adil, lalu mereka membuangku. Jinggah menunduk sambil berusaha menghapus air matanya dengan punggung tangan. Davin menepikan mobil ke kiri, berhenti. Ia melepas sabuk pengaman dan menarik Jinggah ke dalam pelukannya, merengkuh punggung yang terabuk itu dengan hati-hati seolah takut akan menyakitinya. Davin tidak mengatakan apa-apa. Tangannya mengelus punggung Jinggah untuk memberinya rasa aman. Ia membiarkan Jinggah menumpahkan tangisannya dalam pelukannya, tak peduli jika kemejanya basah oleh air mata. Untuk waktu yang cukup lama, seisi kabin mobil itu hanya dipenuhi suara isak tangis Jinggah yang memilukan. Davin mengeratkan pelukan dan sesekali memberi kecupan di puncak kepalanya. Davin tak tahu apa yang harus ia katakan untuk menenangkan Jinggah. Ia bukan sang pujangga yang pandai merangkai kata. Setelah tangisan Jinggah perlahan mereda, Davin mengecup puncak kepalanya lagi, lalu mengeluarkan ponsel dari saku dan mencari-cari nama seseorang. "Halo, dengan Khalil, benar?" tanya Davin seraya menempelkan ponsel di telinga. Jinggah masih berusaha menghentikan isak tangisnya di dada Davin. "Ya, saya suami Jinggah. Siang ini Jinggah tidak bisa kembali ke studio karena ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi dengan dia. Ya, jangan khawatir, besok dia akan kembali bekerja. Ya, selamat siang." Davin menutup sambungan telepon dan menaruh ponselnya kembali. Jinggah mendongak, menatap Davin dengan mata sembab. "Siapa yang bilang aku nggak akan kembali ke studio?" "Aku," jawab Davin sekenanya. "Kenapa begitu? Aku kan nggak bilang akan pulang," gerutu Jinggah. "Sekarang gimana? Kamu sudah terlanjur bilang ke Khalil kalau aku..." Kata-kata Jinggah seketika terhenti saat sebuah kecupan ringan mendarat. Jinggah terdiam. Davin menghapus sisa air mata Jinggah dengan tisu sambil berkata, "Kita akan pergi ke suatu tempat." "Apa? Kemana?" "Ke tempat yang akan membuatmu bisa melupakan masalahmu." Jinggah terngangah mendengarnya. "Dev, tunggu," ucapnya mencegah Davin yang akan kembali ke kursinya. Davin menunduk menyeringai kecil. "Kenapa? Seperti kamu gak mau aku melepaskan pelukanku?" Pipi Jinggah seketika merona. Ia buru-buru mundur dan mengelap sisa-sisa air mata di wajahnya. Jinggah sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan menangis di hadapan Davin seperti barusan. "Gimana dengan pekerjaanku? Maksudku, ini kan jam kerja aku, masa kita pergi?" Davin terkekeh dan mulai melanjutkan kembali kendaraannya. Dia mengizinkanmu untuk nggak masuk lagi hari ini. Sepertinya kamu anak emasnya. Dia memberimu izin dengan mudah dan terdengar sangat mengkhawatirkanmu. Rahang Davin mengetat saat mengatakannya. Khalil memang baik, namun Jinggah tidak tahu apa yang harus ia ucapkan sebagai jawaban pada Davin. Ia khawatir salah bicara, lalu ujung-ujungnya Davin marah terhadap Khalil, seperti yang Davin lakukan saat Jinggah bertemu dia sekala itu. "Dev, sebenarnya kita mau kemana?" Jinggah memilih untuk mengalihkan topik pembicaraan mereka. Davin menoleh tersenyum kecil. "Ke tempat yang akan membuatmu bahagia."
Davin menghentikan laju kendaraannya di bawah sebuah pohon yang berdiri kokoh dan rindang. Ia membiarkan mesin tetap menyala, lalu melepas sabuk pengaman dan menolehkan kepalanya ke kiri. Wanita itu sedang tidur, sangat nyenyak. Entah sejak kapan dia tertidur. Tahu-tahu saat Davin menoleh 10 menit yang lalu, kelopak matanya yang berbulu lentik itu sudah terpejam. Davin tidak mau mengganggu tidurnya. Ia menurunkan kaca mobil dan seketika aroma laut tercium. Deburan ombak terdengar mengalun lembut, menenangkan sambil melipat tangan ke kiri. Tangan kiri di belakang kepala, tangan kanan Davin sibuk dengan ponsel, lalu teleponnya terhubung dengan Arung di seberang sana. Sore ini saya dan Jingga akan pulang terlambat, Bibi jemput Oliver di daycare, ujar Davin seraya menempelkan ponsel di telinga sikunya, bertumpu pada pintu yang kacanya terbuka. Ya, pastikan dia makan yang benar dan jaga dia baik-baik. Segera kabari saya kalau ada apa-apa. Setelah Davin memutus sambungan telepon, ia menoleh dan melihat Jingga sedang menggeliat. Lalu perlahan-lahan kelopak mata wanita itu terbuka. Davin mengamatinya sampai ia bisa melihat dengan jelas pantulan dirinya dalam manik mata yang indah itu. Dev, kita ada di mana? Suara Jingga terdengar serak khas orang bangun tidur. Kita sudah sampai, lihatlah, kita ada di mana sekarang. Jingga menegakkan punggung, matanya yang masih sembab itu mengedar ke sekitar. Lalu Davin melihat ada binar cerah dalam sorot mata Jingga yang entah sejak kapan Davin sukai dan betah berlama-lama saat menatapnya. Kita di pantai, gumam Jingga terpana. Ya, aku sengaja pilih tempat ini di sini, sepi, nggak seperti di sebelah utara. Davin menunjuk ke arah pesisir pantai di depan mereka yang dari kejauhan terlihat cukup ramai. Ini salah satu tempat yang aku sukai. Wow, gumam Jingga nyaris tak terdengar. Lalu saat itu juga Jingga keluar dari mobil dengan tidak sabaran, membuatnya terhuyung, nyaris terjatuh. Davin kaget. Davin buru-buru keluar, tapi Jingga sudah menapakkan kakinya di pasir dan berjalan perlahan-lahan ke dekat pantai. Davin mengerutkan kening dan mengekori Jingga. Ia pikir baru kali ini ia melihat wanita seantusias dan sebahagia itu saat melihat laut. Meski Jingga tidak menunjukkan antusiasmenya dengan pekikan sambil melompat-lompat girang seperti wanita kebanyakan, tapi Davin bisa melihat dari sorot matanya yang tidak bisa berbohong bahwa Jingga sangat senang melihat pemandangan di depan mereka. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah melihat laut? Davin berdiri di belakang Jingga, lalu melingkarkan satu tangannya di dada wanita itu. Aku nggak bisa menjelaskan bagaimana perasaanku, Dev, tapi ini sangat luar biasa. Tiba-tiba Jingga tertawa kecil, matanya menatap laut lepas dengan penuh kekaguman. Kamu percaya nggak kalau hari ini adalah hari pertama aku ke pantai lagi setelah terakhir aku ke pantai hampir 13 tahun yang lalu? Davin yang mendengarnya pun terkejut. Bagaimana bisa di zaman yang sudah modern ini dengan segala kemudahan akses transportasi ke berbagai tempat masih ada wanita yang tidak pernah ke pantai hampir 13 tahun. Bagaimana bisa? Selama ini kamu tinggal di hutan yang gak ada akses ke laut atau gimana? Tanya Davin bercanda, tapi ekspresinya tak ada bercanda-candanya sama sekali. Lurus, Jingga menoleh dengan bibir sedikit merengut. Jangan meledekku, gumamnya sedikit merajuk. Bukannya nggak bisa datang ke pantai, tapi aku nggak punya teman yang bisa aku ajak. Aku terlalu takut datang sendirian ke tempat seperti ini. Lagi-lagi Davin tertegun. Wanita malang ini dulu dia pasti sangat kesepian, ditinggal keluarganya dan tak punya teman. Davin mengecup pelipis Jingga sejenak, lalu melepaskan pelukannya dan berkata, tunggu di sini sebentar, aku ke mobil dulu. Jingga mengangguk mengiyakan. Tak berapa lama Davin kembali ke hadapan Jingga sambil menenteng 2 pasang sandal. Sandal? Untuk apa? Ganti aja. Davin berjongkok di depan Jingga dan menaruh sandal yang berukuran kecil di atas pasir. Kamu nggak mau sepatumu dipenuhi pasir kan? Ah iya juga. Jingga tersenyum lebar dan mengganti sepatunya dengan sandal. Aku ingin ke tengah-tengah sana.
Boleh, apapun boleh untuk kamu asal pergi bersamaku, jawab Davin seraya menggulung celana Jingga sebatas lutut. Lalu ia berdiri dan menggenggam tangan wanita itu. Ayo ikuti aku. Jingga mengikuti langkah Davin sambil tersenyum senang. Mereka mendekati air laut dan Jingga kembali terpana, jantungnya berdebar-debar ketika ombak membawa air itu menyapu kaki mereka berdua. Tiba-tiba Jingga tertawa, kebahagiaan terpancar jelas di wajahnya. Sebuah ide brilian melintas di kepala Jingga begitu saja. Ia kemudian berjongkok, lalu mengambil air dengan kedua telapak tangannya. Setelah itu ia melemparkannya ke tubuh Davin, membuat pria itu terkejut. Jingga mengerjapkan matanya berkali-kali saat melihat kemeja Davin yang sudah keluar dari tampak basah. Jingga takut Davin marah, sebab Davin paling tidak suka bajunya kotor. Jingga menggigit bibir bawah. Barusan ia secara refleks melemparkan air itu ke arah Davin. Ia berdiri dan berkata, Dev, maaf, kamu menantangku rupanya. Setelah Davin sembari berkacak pinggang dan menyeringai, enggak, aku enggak bermaksud. Jingga tiba-tiba memekik saat Davin melemparkan air ke arahnya. Jingga mengerjap, ia merasakan semburan dingin yang menembus baju, membuatnya terkejut sejenak sebelum rasa itu berganti dengan sebuah kebahagiaan. Davin tertawa melihat reaksi Jingga dan keinginan Jingga untuk membalas Davin yang tidak bisa ditahan. Dev, aku akan membalas kamu, seru Jingga sambil berlari mengejar Davin yang berusaha menghindar. Jingga berjuang mengejar Davin, lalu tiba-tiba ia berhenti melangkah dan tertegun. Ia menunduk menatap kakinya, senyuman lebar seketika tersungging di bibirnya yang merah itu. Aku bisa lari sekarang, teriak Jingga di dalam hatinya. Davin mendekat dengan wajah yang terlihat khawatir. Ada apa, Jingga? Jingga mendongak, lalu tersenyum penuh arti. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas Davin. Tawa Jingga seketika terdengar berderai ketika ia berhasil membalas dendam. Baju Davin semakin basah. Saat Jingga akan kembali melempar air, Davin segera berlari sambil berseru, tangkap aku kalau bisa, jangan meremehkanku, sekarang aku bisa lari. Davin tertawa, Jingga tertawa. Air dan pasir terbang kemana-mana saat mereka berdua saling membalas. Sejenak Davin tertegun saat melihat tawa Jingga yang lepas dan ceria. Davin tak pernah menyangka bahwa di kehidupannya yang sekarang ia bisa menyaksikan dengan matanya sendiri keceriaan yang dulu tak pernah wanita itu tunjukkan di depan siapapun. Kena, seru Jingga lagi sambil tertawa. Davin terkesiap. Ia menunduk menatap kemejanya yang bercampur dengan air dan pasir. Jingga, geram Davin penuh ancaman. Lihat saja, kali ini aku nggak akan melepasmu. Jingga kaget, lalu ia berlari untuk menghindari Davin yang berbalik mengejarnya. Namun Jingga kalah. Davin berhasil menangkapnya, memeluk dengan erat, mengangkat tubuh Jingga seperti pengantin, lalu memutarnya, yang membuat tawa lepas Jingga terdengar memenuhi udara. Tawanya renyah dan menular. Siapapun yang mendengar tawa itu, mereka akan ikut bahagia. Jingga merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ia melupakan segala masalah dan beban yang ada dalam pikirannya. Ini momen berharga bagi Jingga, dan Jingga tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Davin berhenti memutar tubuh Jingga, ia masih memeluknya dan menatap manik mata wanita itu dengan lekat. Nafas keduanya terengah-engah dan sisa-sisa gelak tawa masih terasa. Tubuh keduanya basah kuyup. Jingga, aku akan mengikatmu seumur hidupku, ucap Davin seraya mendekatkan wajahnya ke wajah Jingga, dan dalam sekejap mata keduanya menyatu dengan sempurna.